Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di mata pelajaran Sosiologi SMA kelas 10 bersama dengan Ibu Rinda. Pada pertemuan kali ini, di bab pertama ini kita akan membahas tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Sebelum kita mempelajari apa itu sosiologi, kita akan membahas terlebih dahulu hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki karakter yang unik berupa sifat, kepribadian, serta fisiknya. Manusia mampu mandiri dan menjalankan hak dan kewajibannya. Individu memiliki karakter yang berbeda antar individu dengan lainnya. Nah, di satu sisi, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial harus bisa berdampingan dengan individu yang lain. Harus bisa saling bekerja sama antar satu individu. Di dalam makhluk sosial, ada hubungan antar individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Di dalam hubungan ini, ada sebuah proses di dalamnya. Ada sebuah komunikasi, ada sebuah proses-proses yang lain, yang nantinya akan dipelajari dalam sebuah ilmu sosiologi. Nah, dari situlah muncul yang namanya ilmu sosiologi yang mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian sosiologi. Menurut ahli sosiologi Bapak Auguste Comte mencetuskan bahwa istilah sosiologi berasal dari kata Latin socios yang berarti teman ataupun kawan, dan logos yang berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, menurut Bapak Auguste Comte ini, bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kawan atau teman. Artinya di sini disebut dengan masyarakat. Jadi, menurut Bapak Auguste Comte ini, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, Bapak Auguste Comte ini merupakan ahli sosiolog pertama yang mencetuskan istilah sosiologi, sehingga beliau disebut dengan Bapak Sosiologi. Nah, dari pengertian sosiologi menurut Bapak Auguste Comte ini, maka dapat dikatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi, sosiologi itu segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, baik itu struktur sosialnya, proses-proses sosialnya, maupun segala jenis perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah objek dan tujuan sosiologi. Seperti yang dikatakan oleh ahli sosiologi Auguste Comte tadi, bahwa objek kajian sosiologi secara umum adalah masyarakat. Jadi, objeknya di sini masyarakat dengan fokus kepada hubungan antar manusia dalam masyarakat dan proses yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Jadi, objek sosiologi itu adalah segala hubungan antar manusia serta proses-proses yang terjadi dalam hubungan tersebut. Dan tujuan sosiologi adalah untuk meningkatkan daya dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, dengan adanya ilmu sosiologi ini, kita dapat menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kita. Kita dapat mempelajari tentang hubungan manusia seperti apa, kehidupan di dalamnya seperti apa, kehidupan bermasyarakat itu seperti apa. Itu nantinya adalah tujuan dari sosiologi ini. Yang selanjutnya adalah objek kajian sosiologi. Nah, objek kajian sosiologi itu secara umum adalah masyarakat. Di dalam masyarakat itu sendiri ada yang namanya fakta sosial.
Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan memiliki kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Contohnya, tata peraturan sekolah. Jika kalian bersekolah, tentu kalian akan mengikuti tata aturan yang ada di sekolah tersebut. Adanya aturan ini membuat kalian berpikir, bertindak agar tidak berlaku semena-mena. Dan adanya aturan ini pun membuat kalian dapat mengendalikan diri kalian sebagai individu. Bahwa aturan di sekolah ini tidak boleh bolos, tidak boleh berkata kasar, dan lain sebagainya. Nah, contoh lain, kalau kalian di rumah misalnya, sebagai seorang anak, maka fakta sosialnya adalah seorang anak itu harus berbakti pada orang tua, harus bisa menjadi kebanggaan orang tuanya. Nah, dalam masyarakat itu juga terdapat yang namanya tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Namun, tidak semua tindakan manusia itu dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Contohnya, seseorang yang bernyanyi di kamar mandi. Seorang tersebut melakukan sebuah tindakan, namun tidak dikatakan sebagai tindakan sosial. Namun jika orang tersebut bernyanyi di atas panggung dan disaksikan dengan orang banyak, mengharapkan pujian dari orang banyak, maka seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Bisa dipahami ya? Tindakan sosial itu dapat dikatakan sebagai tindakan sosial jika mendapatkan pertimbangan orang lain, mendapatkan respek dari orang lain. Itu dapat dikatakan yang namanya tindakan sosial. Selanjutnya, di dalam masyarakat juga terdapat yang namanya imajinasi sosial. Imajinasi sosial diperlukan untuk memahami apa yang terjadi dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap diri manusia. Bahwa pengaruh eksternal dan pengalaman diri menjadi bagian dari pikiran dan motivasi kita. Nah, imajinasi di sini maksudnya bukan berangan-angan, tapi berpikir secara abstrak bagaimana permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang muncul dalam kehidupan sekitar kita. Lalu, dalam masyarakat juga terdapat yang namanya realitas sosial. Realitas sosial merupakan bentukan dan bukan merupakan sesuatu yang begitu saja terjadi. Sehingga seorang sosiolog harus bisa menyingkap berbagai fenomena yang menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Dengan cara apa? Dengan cara bukti ilmiah dan objektif mengamati fenomena secara jeli. Jadi di sini kita harus bisa mengungkapkan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakat kita. Misalnya, bagaimana suatu perubahan sosial itu terjadi dalam masyarakat, kemudian permasalahan seperti kemiskinan, kriminalitas, bagi kehidupan perilaku remaja yang mengalami penurunan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu yang dikatakan realitas sosial. Realitas sosial tersebutlah yang harus kita kaji, yang harus kita ungkapkan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, cara mengungkapkannya harus dengan cara ilmiah, yaitu melakukan pengamatan secara jeli. Baiklah, itu tadi penjelasan Ibu tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian dan objek kajian sosiologi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, baik itu pola hubungannya, struktur sosialnya, fakta dan realitas sosialnya. Dan objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Jadi cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.